Shalom untuk kelas 7. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab ke-9 setelah kita melewati bab 8 dan bab 7 yang membahas tentang solidaritas juga. Jadi kita ini akan membahas tentang solidaritas yang terakhir. Nah, di bab 9 ini kita akan membahas tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nah, sebelum itu saya persilahkan untuk berdoa supaya kita dapat memahami firman Tuhan dan pembelajaran pada kesempatan ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan membahas tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang pertama, kita sudah membahas mengenai solidaritas dengan teman atau sahabat. Yang kedua, kita memahami solidaritas sosial atas dasar contoh dan teladan Tuhan Yesus. Dan kita sekarang adalah membahas mengenai solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Dan ini adalah wujud dari solidaritas yang kita pelajari di awal-awal tadi. Sebelum kita solidaritas secara umum di teman dan sahabat, dan yang kedua kita mengetahui dasar-dasar sosial solidaritas dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah perwujudan atau wujud dari kita mengetahui solidaritas dan melakukan solidaritas itu. Nah, di sini saya akan membahas lebih singkat karena kita sudah membahas 2 pertemuan mengenai solidaritas. Saya harap kalian sudah memahami, sudah mengerti tentang hal ini. Nah, saya akan membahas sedikit saja, kalau bisa dipahami dan dimengerti. Yang pertama, kita akan membahas tentang literasi Alkitab lagi. Yang pertama saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 perikop, maksudnya bukan ayat. Jadi keseluruhan dari perikop ini yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu persaudaraan yang rukun. Nah, persaudaraan yang rukun ini adalah landasan dari kita melakukan solidaritas. Nah, saudara bisa dibilang adalah sebuah komunitas di mana kita bertempat atau tinggal di situ dan bersama-sama dengan orang lain yang mungkin saudara, yang mungkin bahkan tidak saudara tapi dianggap saudara. Nah, di sini bukan soal hubungannya, tapi mungkin sikap dan apa yang terjadi di dalamnya. Apakah mereka walaupun terlihat, walau biasanya itu saudara, tapi ada yang tidak rukun, ada yang tidak mungkin tidak ada hubungan yang baik, mungkin ada yang saling bertengkar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mempelajari persaudaraan yang rukun dari Mazmur 133 ini. Nah, solidaritas di masyarakat majemuk itu dikatakan majemuk itu adalah luas, terdiri dari banyak golongan. Indonesia ini kita hidup di dalam keragaman suku, budaya, mungkin ras, agama dan lain sebagainya. Dan di situ kita secara tidak langsung dalam satu Indonesia ini kita adalah saudara yaitu orang Indonesia. Nah, di situ kira biasanya kamu sudah tahu ya, kita sebagai orang Indonesia saja terkadang juga tidak memiliki rasa mungkin kasih, rasa persaudaraan yang benar-benar saudara yang rukun. Seringkali ada perang bentrok suku, ada mungkin bentrok agama, intoleransi dan lain sebagainya, dan itu bukan bukti dari persaudaraan yang rukun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengasihi, kita harus saling menghargai yang lain. Kita hidup di Indonesia bisa merasakan kemerdekaan itu karena kasih persaudaraan yang ada. Tidak mungkin kalau tidak ada kasih persaudaraan yang rukun, tidak akan bisa kita mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka karena banyak faktor, kerukunan, perjuangan,
Dan perjuangan ini tidak dilakukan oleh satu kaum saja, tapi dilakukan oleh banyak kaum, bahkan banyak agama, banyak ras, dan banyak suku bangsa. Nah, dan di sini kita harus tahu kerukunan itu dampaknya sangat baik. Kita lanjut di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum kasih. Hukum kasih ini mungkin sering kali ya kalian sudah dengar. Hukum kasih ini ada dua. Hukum kasih mengasihi Allah atau Tuhan, dan dua dalam mengasihi sesama. Mengasihi sesama dalam solidaritas majemuk ini bisa dibilang kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi tanpa pandang bulu. Tuhan tidak menuliskan hukum kasih ini kasihilah saudaramu saja, atau kasihilah temanmu saja, kasihilah keluargamu saja, kasihilah orang Jawa, kasihilah orang Batak, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi di sini Tuhan mengatakan secara umum atau majemuk atau universal, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi manusia, kamu, saya, dan kita semua adalah manusia. Tidak melihat bahwa saya kulit hitam atau mereka kulit putih, atau saya orang Jawa, mereka bukan, atau saya orang GKJW, kamu orang GKI, kamu orang GCA, lain-lain sebagainya. Tidak, tapi kita melihat kita sesama manusia. Bahkan juga berbeda agama, kita harus saling mengasihi. Dan yang terakhir ya dalam bahasan dasar Alkitab ini adalah Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kasih sebagai wujud pertanggungjawaban di akhir zaman. Nah, kenapa kok ada akhir zaman? Kok ngeri Pak ada akhir zaman? Nah, di ayat ini, perikop ini mengatakan mengenai akhir zaman juga. Di sana disempat di tengah-tengah pembahasan ini ada Tuhan mengatakan, kenapa kamu tidak memberi aku minum? Kenapa kamu tidak memberi aku tumpangan saat aku mungkin tidak punya rumah? Kenapa kamu tidak memberikan makan selagi saya lapar? Kenapa kamu tidak menumpangiku? Dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan seperti itu. Dan itu adalah bukti orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya atau tidak mengasihi Tuhan juga. Karena mengasihi sesama itu juga termasuk wujud mengasihi Tuhan. Nah, makanya Tuhan bertanya di dalam ayat tersebut, nah, di akhir zaman, nah, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku katakan, aku firmankan? Nah, Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus terus berusaha, terus melakukan firman Tuhan, terutama hukum-hukum yang Tuhan ajarkan, yaitu hukum kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Karena kita juga tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, kita harus tetap mengasihi sesama. Karena itu juga termasuk firman Tuhan. Nah, oke, jadi seperti itu untuk bahasan literasi Alkitab untuk mengasihi atau melakukan solidaritas secara majemuk. Oke, di sini ada tulisan saya menulis seperti ini. Membangun solidaritas, kita sudah belajar selama 3 tema mengenai solidaritas dengan teman dan orang yang di sekitar kita. Kini sudah saatnya solidaritas itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita yang adalah orang Indonesia hidup di tengah kemajemukan atau keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Lalu bagaimana kita membangun sikap solidaritas terhadap sesama sebagai orang Kristen walaupun kita adalah kaum minoritas di negeri ini. Nah, ini adalah bahasan atau ketikan saya yang mungkin terpacu pada kita. Kita adalah orang Kristen dan kita adalah kaum minoritas di negara ini. Nah, bagaimana kita tetap bersikap solidaritas, tetap memiliki rasa persaudaraan yang rukun, bagaimana kita tetap bertoleransi, bagaimana kita tetap menghargai walaupun berbeda, kita tetap menolong
tanpa pandang bulu dan lain sebagainya. Nah, itulah membangun solidaritas. Kita tidak pandang bulu, cukup kita tutup mata dan melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang kamu terima, orang-orang yang mendapat kebaikan dari kamu tidak akan menanyakan kamu agamanya apa. Nah, seperti itu. Jadi apapun mungkin nanti apabila kamu melakukan solidaritas kepada sesama yang berbeda, yang mungkin juga orang-orang yang tidak sama dengan kaummu, mungkin ada penolakan. Nah, itu sangat biasa saja. Sangat bisa dibilang kita harus tetap bersikap biasa saja, karena kita melakukan kebaikan itu adalah sikap kita sebagai orang Kristen. Nah, seperti itu. Oke, begitu saja untuk bahasan kali ini. Nah, ini adalah tugasnya ya. Tugasnya seperti ini. Maaf, ini saya ketik seperti ini 25 Februari enggak ya, tapi dikerjakan secepatnya, mungkin 2 minggu paling lambatnya. 25 Februari ini kan ini catatan saya yang lama. Oke, terima kasih. Semoga kalian memahami apa yang saya baca dan apa yang saya jelaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.